Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yenita Octavia pada pembelajaran matematika wajib. Baiklah, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi kita dengan judul fungsi kuadrat. Kita lihat bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, dan c-nya bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kalau a sama dengan 0 maka fungsinya berubah nanti menjadi fungsi linier. X disebut variabel, a disebut koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien x, c adalah konstanta yang tidak ada x-nya. Grafik fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Jika A-nya besar dari 0, ini A tadi ya, depan X kuadrat. Jika A-nya besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Seperti ini bentuknya, terbuka ke atas. Berarti puncaknya nanti di bawah nih puncaknya. Jika A kecil dari 0, berarti negatif A-nya, maka parabola akan terbuka ke bawah. Ini berarti terbuka ke bawah, puncaknya berada nanti di atas. Sekarang kita lihat contohnya, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x kurang 3. Ini berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, sementara C-nya adalah negatif 3. Berikut kita akan lihat beberapa nilai yang dibutuhkan dalam sketsa grafik fungsi kuadrat. Pertama, titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, sumbu simetri itu merupakan garis yang membagi grafik fungsi kuadrat atas dua bagian yang sama. Sumbu simetri ini rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Sementara yang keempat itu namanya titik ekstrim atau titik puncak atau boleh juga disebut dengan titik balik. Titik balik ini ada dua, ada namanya titik balik minimum, berada di bawah dia. Yang kedua, titik balik maksimum. Titik balik maksimum ini berada di atas. Titik balik ini kita peroleh dengan rumus min B per 2A, min D per 4A. Jadi X-nya min B per 2A, Y-nya adalah min D per 4A. Di mana D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ini rumus D, B kuadrat dikurang 4AC. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Sketsalah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x, berarti ganti y-nya dengan 0. Ganti, ini lihat, y sama dengan fx sama dengan 0, fx-nya ini tadi x kuadrat dikurang 2x kurang 3, jadikan sama dengan 0. Ini berbentuk persamaan kuadrat dia, kita faktorkan, pikirkan dua angka, ini turun x dulu ya. Pikirkan dua angka yang hasil kalinya negatif 3, hasil jumlahnya negatif 2. Berarti kita peroleh angkanya adalah negatif 3, positif 1. Ini x kurang 3 sama dengan 0, x tambah 1 sama dengan 0. Pindahkan angka negatif 3 ke ruas kanan jadinya positif 3. Ini positif 1 pindah ke ruas kanan jadinya negatif 1. Sehingga titik potong dengan sumbu x-nya adalah x-nya 3, y-nya 0 berarti 3,0. Terus x-nya min 1, y-nya 0 berarti min 1,0. Yang kedua, tentukan kita cari dulu titik potong terhadap sumbu y itu dengan mengganti x sama dengan 0. Ganti setiap nilai x dengan 0, jadinya ini 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 kurang 3, maka dapat hasilnya adalah negatif 3. Sehingga titik potong dengan sumbu y-nya adalah 0, x-nya 0 ya, y-nya negatif 3 berarti 0, negatif 3. Sekarang langkah yang ketiga, itu kita cari sumbu simetrinya dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Lihat dari fungsi kuadrat tadi berarti A-nya 1, B-nya min 2, C-nya negatif 3. Maka masukkan ke rumus jadinya min untuk rumus, B-nya adalah negatif 2, per 2A, 2 kali 1A-nya 1. Berarti min kali min ini adalah positif jadinya, berarti 2 per 2, maka sama dengan 1. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Yang keempat, kita cari puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Itu rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Dengan D-nya B kuadrat kurang 4AC. Sehingga jadinya
Y sama dengan min D. Ini X-nya tadi ya, X-nya min B per 2A kan udah kita peroleh dari sumbu simetri sama rumusnya dengan sumbu simetri, jadi nggak usah dicari lagi, tinggal kita cari Y-nya aja lagi, Y sama dengan min D per 4A. Min, ganti D-nya dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti ini min untuk rumus, B-nya adalah min 2 kuadrat, masukkan ke sini ya, dikurang 4, A-nya 1 kali 1, C-nya negatif 3 per 4A, 4 kali 1A-nya 1. Maka jadinya min 2 dikuadratkan 4, negatif kali negatif adalah positif, 4 kali 3 adalah 12. Per 4 kali 1 itu 4, berarti ini negatif 4 tambah 12, 16, negatif 16 per 4 jadinya adalah negatif 4. Sehingga titik puncaknya adalah X-nya tadi 1, Y-nya adalah negatif 4. Kita sketsa grafiknya. Ini sketsa grafiknya, ini pada sumbu X, terus ini pada sumbu Y. Nah, tadi titiknya, titik potong dengan sumbu X tadi 3,0, sini letaknya. Terus min 1,0, ini titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y tadi kita peroleh 0, min 3 ya. 0, min 3, sini letaknya. Terus titik puncak ini barusan kita peroleh nih titik puncaknya 1, min 4, berarti X-nya adalah 1, ini X-nya 1, Y-nya min 4, nah disinilah letak titiknya. Baru setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut, hubungkannya nggak boleh pakai roll ya, harus lengkung sehingga berbentuk parabola. Maka inilah bentuk grafik parabolanya. Dia pakai panah karena kan tidak dibatasi nilai X-nya. Sehingga dari gambar ini kita peroleh bahwasanya domainnya itu adalah, lihat X-nya sampai tidak ada batasnya, berarti X, di mana X elemen real. Atau boleh juga dibuat kurungnya kurung biasa ini ya, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Sementara ranknya lihat pada sumbu Y, pada sumbu yang paling kecil adalah negatif 4, sampai terus ke atas nggak ada batasnya. Berarti Y-nya besar sama negatif 4. Y elemen real. Atau kalau dibuat dalam bentuk kurung, ini kurung siku jadinya, kurung siku pada negatif 4, karena lingkarannya dihitamkan ini, negatif 4, positif tak hingga. Kan makin ke atas makin besar nilainya ya, makin positif dia. Maka ranknya adalah negatif 4, positif tak hingga. Ini kurung siku, ini kurung biasa. Demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.